Selamat pagi. Maaf, saya punya suara mungkin agak berbeda sedikit, ya. Mungkin ada gangguan kesehatan, tapi ini tidak mengganggu untuk kita belajar firman Tuhan pagi ini. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Baik, saya akan baca di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang 34. Ini demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita boleh baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-40 untuk satu cerita itu, perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria. Jadi ini adalah satu kisah di mana seorang perempuan Samaria yang datang untuk mengambil air berjumpa dengan Yesus. Pada waktu Yesus sedang bersendirian dan murid-muridnya pada waktu itu sedang pergi ke satu tempat yang namanya Pekan untuk memberi makanan pada waktu itu. Dan ini ada kisah di mana Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Mungkin saya pernah kongsikan ini kepada kita semua. Satu perkongsian firman Tuhan yang mana cukup memberkati, yang cukup memberikan kita dorongan yang baik sebenarnya. Sebagai seorang yang percaya pada Tuhan, bahkan seorang yang belum percaya pada Tuhan juga harus mendengarkan ini. Karena pada waktu Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu, kalau mengikut tradisi kaum Yahudi pada waktu itu, dua suku ini tidak boleh bergaul, Samaria dan Yahudi itu tidak boleh bergaul, di mana mereka punya pendirian yang berbeda, walaupun sebenarnya asal mereka daripada satu suku yang sama, tapi mereka dipecahkan, ada suku Samaria dan juga orang Yahudi pada waktu itu. Jadi mereka sebenarnya tidak boleh bertemu, mereka tidak boleh bergaul, apalagi hidup bersama, sangat tidak diperbolehkan. Tetapi apa yang terjadi, Yesus tidak melihat itu. Dia tidak melihat perkauman itu adalah satu yang membuatkan mereka harus berjauh, tidak. Tetapi siapapun orang itu, Yesus mendekati orang itu, Yesus terima orang itu. Dan pada perjumpaan mereka di sini ada satu kejadian di mana Yesus itu memberikan yang namanya prinsip kehidupan kepada orang-orang yang ada di situ pada waktu. Bukan saja pada perempuan itu, tetapi pada waktu muridnya datang juga ada terjadi sesuatu yang cukup baik. Jadi tema untuk pagi ini, saya akan membawa kita belajar tentang prinsip kehidupan dan pelayanan kita. Ini sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita, prinsip kehidupan dan pelayanan kita. Jadi ini yang harus kita ketahui, ini yang harus kita pelajari pada pagi ini. Apakah prinsip pelayanan kita, apakah prinsip kehidupan kita sebagai seorang yang percaya pada Tuhan, bahkan seorang yang mau percaya pada Tuhan. Ada tiga hal yang harus kita ketahui, prinsip kehidupan dan pelayanan itu. Hal yang pertama, prinsip yang pertama yang Tuhan berikan kepada orang-orang pada waktu itu dan kepada kita semua adalah mengutamakan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat firman Tuhan sebentar tadi, dia katakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus pada waktu itu mengilustrasikan pelayanan ataupun kehendak Tuhan itu seperti makanan. Ya, samakan itu seperti makanan, mengilustrasikan, cuma bagi bayangan kehendak Bapa di surga itu seperti makanan. Makanan adalah sesuatu yang sangat-sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Tidak ada orang dalam dunia ini yang tidak mau makan.
pasti semua bohongan, betul lah. Dan ini adalah keperluan, bukan juga kehendak semata-mata, tetapi itu adalah keperluan. Demikian kehendak Tuhan itu adalah keperluan, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, perlu dilakukan, bukan mau atau tidak mau, tetapi kehendak Tuhan itu perlu dilakukan. Ini prinsip yang pertama, mengutamakan kehendak Tuhan. Banyak kehendak Tuhan yang kita tahu, ada banyak hal yang sangat penting yang kita sudah pelajari selama ini, tetapi harus dipahami, pada waktu kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, pasti ada yang namanya tantangan, ataupun halangan, ataupun cobaan. Seringkali kehendak Tuhan, kehendak yang Tuhan berikan kepada kita, itu tantangan dia akan menjadi daripada diri kita sendiri. Diri kita sendiri seringkali menjadi penghalang, seringkali menjadi tantangan bagi melakukan kehendak firman Tuhan. Karena selalu kehendak Tuhan dan kehendak manusia itu seringkali bertentangan. Boleh mengerti di sini, kemauan Tuhan dan kemauan kita secara lahiriah, secara kedagingan kita itu tidak sama. Kita seringkali menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan lakukan kejahatan, tapi kita suka buat jahat. Jangan suka menghakimi, tapi kita tetap suka menghakimi. Ini yang saya katakan, kehendak manusia, lahiriah manusia itu, ini sikap hidup manusia seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kita seringkali mengikuti apa yang hati kita katakan, pikiran kita katakan, mengikut keinginan daging kita sendiri. Tetapi sebenarnya prinsip hidup kita sebagai seorang Kristen di dalam kehidupan dan pelayanan kita harus mengutamakan kehendak Tuhan. Jadi harus kita sadari sekarang ini, harus kita pahami di mana kehendak Tuhan itu lebih utama dan itu lebih penting dan lebih perlu kita kehendaki, lebih perlu untuk kita utamakan daripada kehendak diri kita sendiri. Apa kehendak diri kita yang seringkali kita turuti sehingga mengabaikan kehendak Tuhan? Mari pikirkan ini. Utamakan kehendak Tuhan terlebih dahulu dan bukan utamakan kehendak diri sendiri. Itu adalah prinsip yang pertama bagi kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Jadi percaya pada Tuhan, aku sebagai orang Kristen dan ingin terus kuat di dalam Tuhan, lakukan prinsip yang pertama tadi, yaitu mengutamakan kehendak Tuhan. Hal yang kedua adalah menyukai amanat yang diterima. Suka akan amanat, suka akan kehendak, suka akan perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Ketahanan dan kegairahan kita dalam pelayanan itu ditentukan sama ada kita suka ataupun tidak pelayanan ataupun amanat yang Tuhan berikan itu kepada kita. Yang mengerti? Bagaimana kita boleh bertahan, bagaimana kita mampu untuk tetap setia, tetap kuat untuk pegang pelayanan kita, pegang prinsip kehidupan kita, itu juga ditentukan sama ada kita suka atau tidak. Saya pernah sampaikan ilustrasi seperti ini. Hubungan dua pribadi yang berlawanan jenis, bukan sama jenis. Pikirkan baik. Dua pribadi punya hubungan cinta sebagai contoh, itu boleh bertahan sama ada pasangan itu masih sayang, masih suka pada pasangannya atau tidak. Oke? Hubungan itu boleh kuat kalau masih ada perasaan, kalau perasaan itu masih kuat, masih sayang, masih cinta, masih suka, itu akan kuat. Tetapi hubungan itu boleh retak, boleh hancur kalau satu pribadi dan pribadi yang satu itu sudah mulai tidak suka lagi, apalagi kalau memang langsung tidak suka, langsung tidak sayang. Hubungan itu pasti akan hancur. Dan saya lebih poinkan itu pada hubungan suami istri. Hubungan antara istri dan suami akan tetap kuat kalau perasaan sayang, kegairahan itu masih ada. Betul ya? Tapi kalau sudah tidak suka, sudah tidak sayang, kamu bertahan, tetap
akan bertahan, tetap punya hubungan, tetapi hubungan itu sudah rusak. Betul? Kita alami. Jadi itu juga hidup kita, prinsip hidup kita dengan pelayanan kita, prinsip hidup kita dengan keutamaan kehendak Tuhan itu. Kita dapat bertahan dalam pelayanan, kita mampu kuat di dalam Tuhan. Pada waktu ditentukan sama ada kita masih suka melayani Tuhan, kita masih suka beribadah pada Tuhan atau tidak. Jika kita sudah mulai tidak suka untuk melayani Tuhan, prinsip hidup kita sudah rusak, sudah tidak ada lagi, sudah hancur. Kita mungkin kelihatan masih berada di dalam gereja, masih mungkin berdoa, masih untuk giat di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Tetapi sebenarnya prinsip hidup kita sudah rusak. Kalau kita sudah tidak suka akan amanat yang Tuhan berikan. Jadi prinsip kedua ini, kita mau kuat, kita mau setia pada Tuhan. Ini daripada kita. Sukai pelayanan Anda, sukai amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan minta kita untuk tidak menghakimi, sukai prinsip seperti itu. Saya sangat-sangat tidak mau menghakimi seperti itu. Jangan suka-suka menghakimi seperti itu, dan jangan suka atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar, apalagi berkaitan tentang kerohanian. Jadi hal yang kedua, prinsip kita sebagai orang Kristen yang kedua, seorang yang percaya pada Tuhan adalah sukai amanat yang diterima, cinta amanat itu yang diterima. Kita terima tugasan daripada Tuhan, kita terima amanat itu daripada Tuhan, kita terima satu pelayanan itu daripada Tuhan, sukai itu. Boleh mengerti apa yang seringkali menjadi pelayanan kita sehari-hari? Mungkin bukan dalam gereja, tapi mungkin kita dituntut untuk menjadi teladan. Mungkin kita dituntut untuk saling mendoakan. Mungkin kita dituntut dari Alkitab untuk memiliki kerendahan hati. Dan itu yang harus kita sukai, cintai yang namanya amanat Tuhan. Yang pertama tadi adalah mengutamakan kehendak Tuhan. Kedua, menyukai amanat yang diterima. Dan hal yang ketiga, prinsip kehidupan dan pelayanan kita yang ketiga adalah menyelesaikan amanat yang diterima. Kita lihat lagi firman Tuhan sebentar tadi. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini kata-kata yang keluar daripada mulut Yesus itu sendiri. Hal yang ketiga, prinsip kehidupan dan pelayanan kita sebagai seorang yang percaya Tuhan, sebagai seorang Kristen adalah kita menyelesaikan amanat yang kita terima. Kita sudah mengutamakan pelayanan itu, kita sudah mengutamakan kehendak Tuhan itu, sehingga kita sudah mulai suka akan pelayanan itu, amanat yang Tuhan berikan. Dan hal ketiga, prinsip dia adalah menyelesaikan amanat yang kita terima. Apapun amanat yang kita sudah terima, itu harus dilakukan. Pada waktu kita melakukan keamanat Tuhan, percaya bahwa otoriti Tuhan akan menyertai kita, karena setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan, yang dari Tuhan, dengarkan ini baik-baik, setiap apapun pekerjaan yang kita lakukan yang daripada Tuhan, amanat yang kita lakukan daripada Tuhan, Tuhan akan sertai kita untuk melakukan itu, sehingga kita mampu melakukannya. Sesulit apapun itu pasti akan selesai, karena setiap apa amanat yang Tuhan berikan pada kita, Tuhan akan sertai kita untuk melakukan itu sehingga selesai. Seringkali orang juga mengeluh seperti ini, saya sudah sungguh-sungguh melakukan hal seperti ini, saya sudah sungguh-sungguh dalam bisnis saya sudah lakukan sungguh-sungguh dalam pekerjaan saya. Ini seringkali keluar daripada mulut orang-orang, dan mungkin ini juga keluar dari saya sendiri. Tetapi kita katakan seperti ini, sungguh-sungguh tetapi tidak membuahkan hasil, ya. Kita sungguh melakukan sesuatu yang kita minat, tetapi seringkali tidak membuahkan hasil. Sehingga sebenarnya kita lupa satu perkara,
di mana kita lakukan itu bukan dengan main-main, dengan sungguh-sungguh, tetapi kita lupa mengutamakan kehendak Bapa di surga. Kamu lakukan itu boleh, kata Tuhan, tapi utamakan dulu kehendaknya Tuhan. Utamakan Tuhan terlebih dahulu, baru Tuhan akan sertai kita. Tetapi sangat tidak adil apabila kita katakan kita sudah sungguh-sungguh tapi tidak membuahkan hasil, salahkan Tuhan. Itu sangat tidak adil. Jangan pernah kita salahkan Tuhan, dengar lagi baik-baik. Jangan pernah kita mau salahkan Tuhan, mempersalahkan Tuhan atas kesulitan, atas kegagalan kita, kalau kita sendiri tidak melakukan kehendak Tuhan. Boleh mengerti? Sangat-sangat tidak adil untuk Tuhan, sangat-sangat tidak sesuai sebenarnya. Tapi apabila kita melakukan kehendak Tuhan terlebih dahulu, kita lakukan apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik, percaya, yakin Tuhan akan menyertai kita, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita akan membuahkan hasil yang baik daripada Tuhan. Jadi 3 prinsip kehidupan dan pelayanan kita yang kita dapat belajar pagi ini: mengutamakan kehendak Tuhan, menyukai amanat yang diterima, dan yang seterusnya adalah kita menyelesaikan amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi Bapa yang datang hadirat-Mu dalam kepada dan hati. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur punya waktu ini Tuhan berbicara pada kami lewat firman Tuhan yang sudah belajar sebentar tadi. 3 prinsip hidup dan pelayanan kami Bapa di surga sebagai seorang yang takut akan Tuhan, percaya kepada-Mu, seorang yang mengaku Kristen Bapa di surga. Biar kami dimampukan untuk mengutamakan kehendak Kau. Mampukan kami juga yang Bapa di surga untuk menyukai amanat yang Tuhan berikan, dan mampukan kami untuk menyelesaikan setiap amanat yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kami. Kami percaya Bapa di surga ini sebagai daripada prinsip hidup sebagai seorang yang percaya pada Tuhan. Dan biar apa yang sudah kami dengar, biar semuanya itu tertanam dalam hati kami, dan seterusnya kami menjadi pelaku firman Tuhan melalui dan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Amin.